Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar? Harapan saya dan doa saya semuanya diberi kesehatan, kekuatan. Dan apabila dari antara kita mungkin yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya kasih kuasa Tuhan memulihkan Bapak-Bapak sekalian. Dan saat ini masuk dalam rangkaian ibadah Pelkat PKB, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, pikiran, masuk dalam doa, memohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan selaku anak-anak-Mu untuk dapat menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar dan siap untuk melaksanakan perintah-Mu. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Yang menyatakan, kita akan membacanya secara bersama-sama ya Bapak-Bapak. Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlarilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID-19 yang dialami manusia secara global memunculkan reaksi-reaksi dari manusia itu sendiri. Bagi sebagian orang menganggap virus ini sangat menakutkan dan berusaha mematuhi aturan-aturan kesehatan yang ada agar terhindar dari penyakit ataupun virus ini. Bahkan ada juga yang berusaha mencari informasi tentang bagaimana cara terhindar ataupun tetap menjaga daya tahan tubuh supaya terhindar dari bahaya COVID-19. Namun ada juga sebagian orang yang tidak peduli dengan bahaya penyakit ini. Tentunya bagi diri mereka sendiri atau bagi orang lain. Mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan, bahkan menganggap penyakit ini atau virus ini biasa saja dan tetap melakukan aktivitas keseharian seolah-olah tidak ada pandemi COVID-19. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-53 sampai dengan 56, merupakan narasi Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Pelayanan Yesus melakukan begitu banyak mujizat penyembuhan tersiar sampai kemanapun ia berada. Maka di ayatnya yang ke-56 dikatakan, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit untuk memohon kesembuhan ataupun pemulihan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan
tersier sampai kemanapun ini membawa pribadi tiap pribadinya, bukan hanya sekedar meminta untuk disembuhkan saja, tetapi di balik itu semua, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ada iman yang terbentuk dalam kelemahan tubuh tersebut. Saat Yesus dan murid-muridnya sampai di Genesaret, yang dimana kita boleh membaca tadi di ayatnya yang ke-53 sampai 56, dikatakan bahwa begitu besar reaksi ataupun respon yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya dalam hal penyembuhan ini sendiri. Mereka sangat yakin bahwa hanya dengan menjamah jubahnya saja mereka pasti memperoleh kesembuhan, dan hal tersebut sudah terbukti nyata di berbagai macam orang yang mengalami kelemahan tubuh. Dari hal tersebut inilah mereka pun tidak takut ataupun tidak ragu untuk menerima pemulihan tersebut. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya pada Yesus di zaman ini, buktikan bahwa kita sungguh-sungguh orang yang percaya. Pandemi boleh ada, COVID boleh ada, pekerjaan yang selalu kita hadapi selalu memiliki begitu banyak tantangan. Pergumulan dalam keluarga pun mewarnai kehidupan kita, itu akan selalu senantiasa kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, kita pun harus mengimani bahwa di balik segala jenis ataupun bentuk tantangan kehidupan ini, kuasa kasih Allah senantiasa memberikan penyertaan bagi kita dengan begitu luar biasanya. Seberat apapun bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalah dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Datanglah dengan penuh keyakinan. Belajarlah dari firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini. Yang sakit saja Tuhan pulihkan, yang terpapar ataupun yang mengalami kelumpuhan, tidak dapat atau tidak mampu melakukan apapun, Tuhan saja mampu untuk pulihkan. Apalagi kita. Tuhan pasti memulihkan kita. Tuhan pasti memampukan kita. Perekonomian kita, segala sesuatu hal pergumulan keluarga kita, Tuhan akan pulihkan semuanya. Tetapi pastikanlah isi hatimu. Imanmu sudahkah betul-betul tertuju pada kasih kuasa Allah? Tuhan Yesus berkuasa. Ia berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak ada. Apa yang mustahil bagi manusia, maka tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang terus berharap dan percaya padanya. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.